Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kak Ihsan di sini. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kinematika gerak lurus, di mana topik kita pada hari ini adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disingkat GLBB. Karena ini adalah video lanjutan, bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan tonton dulu videonya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi agar kalian mudah memahami video part 2 ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita mengenai GLBB. Yuk. Baik, dari namanya saja sepertinya sudah jelas ya apa yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Saya akan berikan contoh bagaimana gerak lurus beraturan itu pada dunia kita kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian berada di sebuah bukit ya ceritanya dan kalian sedang naik sepeda nih. Anggap bukit ini ceritanya jalannya lurus ya. Nah, jadi bukitnya lurus seperti ini. Nah, mula-mula kalian berada di puncak bukit ya. Mungkin pelan-pelan nih karena habis ngos-ngosan nanjak di bukit ya. Ceritanya naik sepeda, ngos-ngosan sampai di atas jadi udah agak pelan. Nah, ketika memasuki turunan ya, turunan ini tadi, tentu kalian sudah tahu ya apa yang terjadi dengan gerak kalian. Nah, kalian akan gerak ke sini dengan kecepatan yang nambah ya kan? Nah, gerak kalian yang lintasannya lurus tadi dan kecepatannya nambah ini tadi ya, atau kecepatan kalian berubah, jadi mula-mula agak pelan, kemudian makin cepat, inilah yang dinamakan sebagai GLBB. Singkatnya, saya punya 2 poin penting di sini berarti ya. Yang pertama adalah lintasannya lurus, ini lurus. Yang kedua adalah kecepatan kalian berubah seiring pertambahan waktu. Sehingga kalau saya definisikan ya, GLBB sendiri adalah gerak dengan lintasan lurus dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ciri utama daripada GLBB ini adalah ini, perubahan kecepatan. Ya, kalian tentu ingat di video sebelumnya bahwa perubahan kecepatan itu adalah percepatan ya kan? Atau biasa disimbolkan dengan A ya, seperti ini. Nah, dari A inilah nanti akan kita uraikan lebih jauh lagi rumus-rumus yang akan berlaku pada GLBB. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa rumus utama pada GLBB ini adalah A sama dengan delta V per delta T. Kalian masih ingat bahwa kemarin ya, A ini adalah percepatan ya. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T adalah selang waktu. Dari rumus ini ya, biasanya akan timbul 3 rumus baru ya, yaitu Vt sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, delta S V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S. Untuk penjabaran rumus ini mungkin nanti di video berbeda ya. Bagaimana asal mula daripada 3 rumus ini keluar daripada rumus yang ini. Nah, tambahan keterangannya berarti yang pertama adalah Vt ya, adalah kecepatan akhir, kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, delta S adalah jarak ya. Jarak di sini nanti bisa diuraikan lagi menjadi jarak awal dan jarak akhir ya. Bisa dikatakan seperti itu. Lalu bagaimana cara menggunakan rumus ini dalam penyelesaian soal? Oke, kita coba langsung menggunakan rumus ini dalam pengerjaan soal ya. Baik, saya punya soal. Nah, seperti ini soalnya. Seorang pengendara mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ketika melihat ada bebek melintas di tengah jalan, dia menginjak remnya dan mobil berhenti setelah 5 detik kemudian ya. Hitung jarak yang ditempuh mobil tersebut semenjak dia melakukan pengereman sampai berhenti. Oke, soalnya mudah sekali. Sebagai gambaran supaya kalian tidak lupa, saya tuliskan dulu 3 rumus yang tadi ya.
Oke, ini sudah saya tuliskan rumusnya supaya kita tinggal memilih nanti yang mana yang akan kita pakai. Untuk mengerjakan soal ini, langkah lebih bagusnya kita gambar dulu nih gambarnya ya. Jadi ini ceritanya ada mobil, kemudian di depannya ada bebek ya. Nah, bebeknya di depan sini ceritanya ya. Kemudian kecepatan mobilnya kita tahu ya. V-nya adalah 20 meter per sekon. Kemudian dia berhenti setelah 5 detik, berarti T sama dengan 5 sekon ya. Kemudian juga ditanya jarak ya, berarti jarak dari dia mengerem, jadi mengerem kira-kira di sini sampai ke apakah dia nabrak ini atau tidak kita tidak tahu ya. Yang jelas dia mengerem pada jarak delta S ini. Nah, inilah yang ditanyakan. Nah, buat kalian yang baru belajar, kalian harus tahu bisa membedakan antara kecepatan akhir dan kecepatan awal. Di sini dia kecepatannya 20 meter per sekon. Kemudian sampai nanti mobilnya berhenti. Berarti kalau dia mobil berhenti, nah berarti kecepatan akhirnya nanti di sini itu adalah 0 kalau dia berhenti. Kalau V kecepatan awalnya berarti yang ini. Nah, ini adalah V 0 ya. Jadi V0-nya 20 meter per sekon, VT-nya 0 meter per sekon. Kenapa 0? Karena dia nanti berhenti ya. Syarat berhenti kan dia kecepatannya 0, kecepatan akhirnya 0. Oke, kita kerjakan bagaimana penyelesaiannya. Kita susun saja yang sudah kita ketahui. Ini ya yang diketahui V0, VT, dan T. Kemudian yang ditanya adalah delta S. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kamu lihat di sini ya. Untuk mencari delta S berarti kalian pasti menggunakan rumus ini ya. Antara nomor 2 atau nomor 3. Nah, lihat lagi di sini ada T. Berarti kalian harus memakai rumus yang ini nih. Nomor 2 nih, delta S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Sayangnya A-nya nggak ada, ya kan? Nah, karena A-nya nggak ada, kalian harus cari A dulu. Berarti kita cari A dulu. Pakai rumus yang pertama. Jadi VT sama dengan V0 plus AT. Ya, VT-nya kita masukkan saja. VT-nya adalah 0, kemudian V0-nya tadi 20, ditambah A-nya kita cari, dan T-nya adalah 5. Oke, berarti untuk menghilangkan ini, kita ke sini kita tulis ya, min 20 sama dengan 5A gitu ya. Kenapa min 20? Nah, karena untuk menghilangkan di sini positif 20 berarti harus di sini negatif 20. Kemudian A-nya berarti adalah min 20 per 5. Berarti A-nya adalah min 4 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan lanjutkan gunakan rumus delta S yang ini. Berarti delta S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. V0-nya tadi berapa? 20 ya. 20 dikali T-nya 5 ditambah setengah dikali A-nya min 4 ya, dikalikan T-nya tadi 5 lagi dikuadratkan. Berarti 20 kali 5 100. Nah, setengah dikali min 4 berarti min 2 ya kan? Kemudian dikalikan 5 dikuadratkan 25. Di sini positif ya. Nah, seperti ini ya berarti ya. Berarti sama dengan 100 dikurang 2 min 2 dikali 25 min 50. Berarti jarak yang ditempuh dia adalah 100 meter. Nah, kira-kira seperti itu cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan GLBB. Pada dasarnya biasanya menggunakan 3 rumus ini, kalian bisa otak-atik mana yang bisa kalian pakai. Baik, kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya berkaitan lagi dengan mobil juga ya. Nah, mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatan menjadi 72 km per jam. Nah, waktu tempuh mobil adalah titik-titik. Sama seperti tadi, langsung saja saya akan tuliskan dulu 3 rumus utama yang biasa kita pakai tadi ya. Oke, 3 rumus ini tinggal kalian pilih yang mana yang akan dipakai. Ya, entah nomor 1, 2, atau 3. Sekarang coba kita baca lagi soalnya. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa
uh, kecepatan awal mobil ya. Nah, itu V0 ya, berarti 36 km per jam. Kalau kita rubah ini ke meter per sekon, berarti dikalikan 1000 ya. Ini kita kalikan 1000, jamnya kita bagi 3600. Jadi ketemu nanti 10 meter per sekon. Kemudian VT-nya ya itu adalah 72 km per jam. Nah, ini juga sama, dikalikan 1000 bagi 3600. Berarti nanti ketemu 72 ini 20 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil adalah delta S ya, berarti ya delta S-nya adalah 150 meter. Nah, yang ditanyanya dia adalah apa ini? Waktu tempuh, berarti T ya. Oke, sama seperti tadi bahwa mobil ini mengalami perubahan kecepatan sehingga tentu saja ada yang namanya percepatan. Nah, di soal percepatannya nggak ada nih. Nah, untuk mencari percepatan kalian harus cari dulu berarti antara rumus 1 atau 2. Nah, di sini ada delta S berarti kalian bisa memakai rumus. Oh, ada delta S, sorry ya, ada delta S, ada VT dan V0-nya, berarti kalian bisa pakai yang ini antara nomor ini dan ini. Tapi di sini ternyata tidak ada T-nya ya kan, T ditanya, berarti kita harus memakai rumus nomor 3. Nah, jadi jawabnya kita harus cari A dulu nih. Nah, cari A dulu. Jadi kita cari A, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X gitu ya. Delta S gitu. Nah, ini salah ya saya. Sama aja sih sebenarnya ya, S dan X. VT-nya 20, kita kuadratkan. V0-nya adalah 10, kita kuadratkan. Tambah 2 kali A, delta S-nya adalah 150. Nah, kita tinggal hitungkan 20 dikuadratkan 400 ya. Ini 100 ditambah 2 kali 150, 300 ya, A. Nah, kita pindahkan ini supaya lebih mudah, berarti harus kita hilangkan 100 di sini, berarti 400 dikurang 100 ya, karena ini positif ya. Berarti kalau di sininya berarti negatif gitu ya. Kemudian di sini 300 A. Nah, saya lanjutkan di sini, berarti 400 kurang 100 itu adalah 300 ya, sama dengan 300 A. Jadi seperti itu ya. Berarti A itu adalah 300 dibagi 300. A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanya ini tadi sebenarnya adalah T. Ini ya yang ditanya ya. Nah, T ini. Berarti untuk mencari T, sudah ada V0, ada VT-nya, berarti kita pakai rumus yang mana yang paling gampang? Nah, ini aja ya. Nah, rumus nomor 1. Berarti VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, masukkan saja VT-nya tadi berapa tadi? Nah, VT-nya adalah 20 sama dengan V0-nya adalah 10 ya, ditambah A-nya 1, T-nya ditanya. Sorry, T-nya ditanya. Jadi, persamaan ini kita selesaikan 20 sama dengan 10 ditambah T ya. Nah, berarti 10-nya kita geser atau kita hilangkan, berarti 20 dikurang 10 sama dengan T. Jadi T-nya sama dengan 20 kurang 10 sama dengan 10 second. Nah, berarti kesimpulannya waktu tempuh mobil ini adalah 10 second ya, 10 second jawabannya. Oke, kira-kira mudah sekali ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan mempelajari lagi tentang pemanfaatan gerak ini, gerak lurus berubah beraturan ini pada bidang vertikal. Kalau ini horizontal ya, dia mobil gitu ya, motor atau sepeda dan seterusnya. Nah, pada selanjutnya kita akan mempelajari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Bye bye.